masih membahas seputar desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju dan bersama dengan kita yaitu Bapak Dr. Raden Isnanta MPD, Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI. Baik, Pak Isnanta, tadi juga sudah ada yang bertanya ya lewat live chat YouTube seputar bagaimana pemerintah memaksimalkan dana pembinaan bagi atlet di masa pandemi ini. Dana ya itu bagian dari tata kelola juga ya. Kita semua tahu pasti dana olahraga untuk olahragaan itu kan 0,0 sekian itu persen APBN ya. Nah, tentu nggak cukup leluasa untuk membina bibit unggul untuk menyehatkan masyarakat yang penduduknya 270 juta itu. Nah, tapi kita semangatnya dalam DBON ini adalah semangat kolaboratif. Jadi meskipun Kemenpora itu tidak memiliki dana yang besar, bahkan sedang pun tidak, maka langkahnya adalah kolaboratif. Bahwa urusan membangun fisiknya PUPR dan pemerintah daerah kabupaten kota, untuk membangun bibit-bibit unggul di tingkat pelajar, di tingkat akar rumput, kan yang punya sekolahan, yang punya siswa itu Kemendikbud. Nah, nanti instrumennya, pedomannya, itu panduannya itu dari Kemenpora. Nanti yang melaksanakan Kemendikbud. Misalnya 250-an ribu bibit harus dicari dan dibina di tingkat awal. Nah, itu Kemendikbud. Karena olahraga juga bagian dari kurikulum juga ya, pendidikan jasmani termasuk ekstrakurikuler juga bagian dari manajemen olahraga pendidikan. Bahkan di Kemendikbud juga punya sekolah-sekolah keberbakatan olahraga, juga punya kelas-kelas olahraga. Nah, ini sebagai wahana untuk menampung bibit-bibit unggul di tingkat akar rumput tadi di usia SD SMP awal. Kemudian Kemendagri juga akan membantu mengkawal bagaimana APBD lewat musrenbangnya dia, lewat perencanaan nasionalnya, supaya kabupaten kota membina cabang olahraga unggulan ini yang ditetapkan ini. Tidak harus semua dibina di setiap kabupaten, tapi boleh pilih sesuai dengan potensinya kabupaten itu. Nanti dibagi tugas lah, misalnya di Papua Kabupaten A, mungkin olahraganya atletik, mungkin atletik yang nomor apa ya, seperti tolak atau jarak jauh gitu, mungkin yang jarak pendek di NTB misalnya, yang Bima, yang di sana juga lahirnya Yohri dan sprinter andalan Indonesia dan sebagainya. Ini ada kabupaten kota yang mengurusi bibit-bibit usia muda dan pembinaan di sekolah tadi. Kemudian dari Kementerian Bappenas juga akan mengkoordinir itu semua, dari Kementerian PMK juga demikian, dari Kementerian Kesehatan juga minimal bagaimana juga masyarakat itu menjadi bugar, menjadi produktif, sehingga jangan sampai bibit unggul dari kecil tidak sehat. Misalnya stunting ya, masalah stunting itu sendiri pengaruh besar terhadap dapatnya bibit unggul dengan postur tubuh yang bagus, ideal gitu kan. Nah, kalau pembinaan kesehatannya itu dari Kemenkes maupun BKKBN itu juga kurang. Kemudian bagaimana mengkawal dopingnya dari Kementerian Kesehatan. Banyak lah, intinya kolaboratif, dikeroyok lah kira-kira gitu ya. Sehingga dana besar itu nggak merasa besar karena dipikul banyak pihak, termasuk sponsor ya. Kita sponsor misalnya BUMN untuk mendukung support dalam olahraga yang dikaitkan nanti dengan sport industri, sport tourismnya gitu. Terima Baik. kasih. Nah, dalam desain besar olahraga nasional ini Pak, apa yang ingin dilaksanakan atau diwujudkan dalam waktu dekat ini oleh Kemenpora? Dalam waktu dekat setelah kick-off nanti 9 September Ornas, kita langsung sosialisasikan ke media meskipun sudah dimulai, termasuk lewat forum ini juga bagian dari sosialisasi kita kepada masyarakat, kementerian-kementerian yang terlibat, yang tadi disebut kolaboratif tadi,
juga kantor gubernur dan jajarannya. Jajarannya itu ya termasuk stakeholder KONI-nya daerah, Korminya daerah, NPC-nya daerah, kemudian kabupaten kota juga demikian. Sehingga benar-benar dipahami konsep dan tugas masing-masing. Kemudian samping sosialisasi, kita juga mulai membuat pabrik-pabrik tanda kutip ya, sentra-sentra unggulan dengan cabang olahraga yang harus ditata kepada cabang olahraga prioritas. Tidak semua cabang olahraga harus diprioritaskan, tapi kita tetapkan dulu yang punya potensi olimpik. Yang belum merasa diprioritaskan di luar 14, ini DBWN memberi kesempatan adanya promosi degradasi. Jadi ada cabang nanti yang nggak ada kemajuan yang signifikan, degradasi diganti dengan cabang olahraga yang lain. Itu sangat-sangat mungkin dan memang diatur di dalamnya. Jadi kita langsung menata kecabangan, menggerakkan sumber daya manusia yang ada. Kalau memang anggaran belum cukup fisik, ya kita pakai dulu fisik seadanya dulu. Karena utamanya adalah, tadi saya pernah awal sampaikan, sumber daya manusia, kompetisi, dan wadah pembinaan, itu yang utama dulu. Iya. Ya, kompetisi diperbanyak. Nah, menjelang Hari Olahraga Nasional Pak pada 9 September mendatang, apa yang mau Pak Isnanta sampaikan untuk pendengar? Pada pendengar dan pemirsa Forum KBR, ruang publik ini, terima kasih kita bisa dikenalkan tentang apa itu desain besar olahraga nasional. Dalam logo Haornas ada api menyala dan ada medali menggantung. Itu adalah impian kita di Olimpiade. Kemudian untuk mendapatkan bibit unggul yang sampai melahirkan medali emas itu pasti harus didukung kuat pembudayaan olahraga yang masif di seluruh Indonesia. Kemudian di sekolah dengan bibit-bibit unggul harus banyak dicetak, dilahirkan. Nah, Haornas ini memberikan informasi ke daerah untuk berpikir secara luas tentang olahraga yang sesungguhnya. Lewat momentum Haornas, kita kick off, kita lakukan percepatan, tidak jalan pelan, tapi percepatan. Harus gaspol untuk ngejar ketertinggalan prestasi kita di mata internasional. Juga ketertinggalan kita tentang partisipasi olahraga yang masih rendah dibanding negara-negara lain yang sudah rata-rata 40%, 60%, kita masih angkanya di bawah 35%. Ini harus juga kita kejar supaya benar-benar masyarakat kita itu sehat, bugar, produktif, lahir bibit-bibit unggul, dan kemudian mudah untuk berkembang menjadi prestasi tinggi. Haornas memantapkan dengan kalimat tema desain besar olahraga nasional menuju Indonesia maju. Kami optimis Indonesia akan maju dikawal dengan DBWN, tapi tidak cukup dengan itu. Mari kita lakukan kerja keras dan kerja kolaboratif dengan disimbolkan oleh obor menyala, semangat kita untuk mengejar ketertinggalan tadi, semangat untuk kolaboratif. Terima kasih. Terima kasih Pak, kita juga percaya dan optimis bahwa olahraga di Indonesia bisa makin maju tentunya dengan adanya desain besar olahraga nasional ini. Sukses selalu untuk semua yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh Kemenpora untuk Indonesia. Dan sampai di sini dulu bincang-bincang kita di Ruang Publik KBR karena sudah memasuki pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Raden Isnanta, Deputi 3 Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora RI. Sama-sama, terima kasih kembali. Iya. Salam olahraga. Salam olahraga, salam sehat selalu, dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Anda yang sudah mendengarkan siaran Ruang Publik KBR. Dan saya Ines Nirmala menemani Anda sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi. Saya Ines Nirmala undur diri.